Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma alhimna as-shawab wa jannibna az-zalal. Amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah wal akhwat? Insyaallah kullukum bi khair. Alhamdulillah. Kita pada pertemuan sebelumnya kita sudah membacakan muqaddimah daripada kitab Matnu Sulamit Taufik, ya. Kita sudah membaca muqaddimahnya dari Bismillahirrahmanirrahim sampai wawalah. Nah, sekarang kita menganjak kepada fasal yang pertama. Silakan dibuka kitabnya halaman 3. Nih, yang faslun. Seperti biasa, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang akidah, yaitu apa sih yang wajib bagi seorang mukallaf seperti kita, seorang yang dibebani oleh Allah untuk melaksanakan syariat berupa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tuh. Kita itu sebagai orang mukallaf. Ingat-ingat ya, kita sebagai orang mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah baligh, orang yang sudah berakal, orang yang berakal dan baligh, yang sudah sampai dakwahnya Nabi kepadanya. Dakwahnya Nabi itu sudah sampai. Alhamdulillah kita semua sudah sampai dakwahnya Nabi kepada kita melewati guru-guru kita. Dan juga alhamdulillah sebagian besar daripada kalian, ya, kelas 8 A, B, C maupun D sudah balik semua dan berakal, ya. Lawannya berakal itu kan gak berakal, berarti itu gila. Jadi mari kita langsung mulai saja, langsung dimaknain. Bagi yang tidak punya kitab silahkan tulis Arabnya sekaligus arti. Seperti halnya minggu kemarin kan baru Arabnya aja, sekarang harus sama arti. Kenapa nggak punya kitab? Sudah berapa minggu kita? Faslun, faslun tentang fasal. Yajibu wajib ala kafatil mukallafina. Yajibu wajib ala kafatil mukallafina, atas seluruh orang mukallaf. Ala kafatil mukallafina, atas seluruh orang mukallaf. Apa yang wajib? Ad-dukhulu masuk. Ad-dukhulu masuk fi dinil islami, dalam agama Islam. Yang pertama, orang yang sudah balik, berakal dan sampai dakwahnya Nabi kepadanya, itu yang pertama adalah masuk Islam. Jadi orang-orang yang misalnya ayah ibunya itu kafir, nah dia otomatis kan aslinya kafir, dia wajib untuk masuk Islam. Tapi kalau kita ayah ibu kita muslim, secara otomatis kita juga muslim gitu. Atau orang yang murtad, misalnya orang keluar dari Islam terus dia taubat, ya itu wajib segera masuk Islam kembali gitu. Wasubutu dan konsisten fihi, pada agama Islam. Wathubutu dan konsisten fihi, pada agama Islam. Alad dawami, terus menerus atau selamanya. Alad dawami itu konsisten terus menerus gitu loh.
Tawam. Waltizamu ma dan melaksanakan perkara. Selain dia masuk Islam, dia harus juga mempertahankan Islamnya selama-lamanya, selama hidupnya. Jangan sampai dia itu keluar dari Islam. Waltizamu ma dan melaksanakan perkara lazima yang wajib alaihi atasnya, lazima yang wajib alaihi atasnya minal ahkami daripada hukum-hukum. Apakah cukup masuk Islam setelah itu mempertahankan keislaman? Enggak, tapi juga wajib melaksanakan segala sesuatu yang diwajibkan atasnya. Misalnya hukum sholat, puasa, zakat, haji, syahadat. Itu semuanya juga. Terus kewajiban amar ma'ruf, nahi mungkar, dan lain-lain. Itu kan juga kewajiban kita. Gitu. Itu. Nah, maaf. Famimma. Nah, itu. Nah, ini nih fasa tentang kewajiban orang mukallaf. Apa saja? Yang pertama masuk Islam, yang kedua konsisten selalu dengan Islam, yang ketiga melakukan kewajiban yang dibebankan atasnya, kayak tadi sholat. Selain itu apa lagi? Famimma maka termasuk sesuatu. Famimma maka termasuk sesuatu. Yajibu yang wajib ilmuhu mengetahuinya, wa'tiqaduhu dan meyakininya, mutlakon secara mutlak, Jadi di samping itu juga ia harus meyakini akan kebenaran Islam. Selain Islam bagaimana? Ya harus kita yakini selain Islam itu salah. Harus mengetahui sejarah bagaimana Islam itu pertama kali diturunkan di bumi ini gitu. Lain-lain. Wanutku dan mengucapkan bihi dengan Islam, maksudnya Islam di sini adalah syahadat ya. Wanutku dan mengucapkan bihi dengan Islam fil hali seketika, di waktu itu juga seketika itu. Fil hali seketika ingkana jika ia kafiron orang kafir. Ingkana jika ia kafiron orang kafir. Jika ia itu orang kafir, maka wajib segera mengucapkan kalimat syahadat. Tidak hanya masuk Islam aja, dia bilang saya masuk Islam tapi tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, tidak. Wa illa dan jika dia bukan orang kafir, wa illa dan jika dia bukan orang kafir, fa fis sholati maka di dalam sholat, fa fis sholati maka di dalam sholat, asyhadatani ada dua kalimat syahadat. Asyhadatani ada dua kalimat syahadat. Orang Islam nih, dia kan tahu wajib masuk Islam, otomatis masuk Islamnya. Gimana dia kalau ayah ibunya nih, dia muslim tapi dia belum mengucapkan kalimat syahadat, tapi dia langsung sholat, ya otomatis kan dalam sholatan dia membaca dua kalimat syahadat. Gitu. Wahuma apa dua kalimat syahadat? Wahuma adapun dua kalimat syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuh.
nggak usah diartikan aja, nggak apa-apa, nanti diartikan setelahnya karena ada mengartikan setelahnya. Wa makna asyhadu alla ilaha illallah, adapun makna asyhadu alla ilaha illallah yang disebut kalimat tauhid. Adapun makna asyhadu alla ilaha illallah, anta'lama, hendaklah kamu mengetahui. Anta'lama, hendaklah kamu mengetahui, wa ta'taqida, dan meyakini, wa tu'mina, dan mengimani, wa tu'mina, dan mengimani, wa tusaddiqa, dan membenarkan, Allah ta'ala ma'budah, bahwa tidak ada yang berhak disembah. Allah ma'budah, bahwa tidak ada yang berhak disembah. Allah ma'budah, tidak ada yang berhak disembah. Mana? Bihaqqin, secara hak. Bihaqqin, secara hak. Fil wujudi. Fil wujudi. Fil wujudi, di dalam wujudnya, maksudnya di alam dunia ini gitu. Fil wujudi, di dalam wujudnya, maksudnya di alam dunia ini, illallahu, kecuali Allah. Maksudnya kalimat tauhid itu ya kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Siapapun itu, bahwa Allah lah Tuhan yang Maha Esa, Allah Maha Tunggal, begitu. Nah, ini disifati apa aja? Illallah, al-wahidu, yang Maha Esa, al-wahidu, yang Maha Esa, al-ahadu, tunggal, al-ahadu, tunggal, al-awwalu, yang dahulu, yang pertama kali, al-awwalu, yang dahulu, al-qadimu, yang tak berawalan, al-qadimu, yang tak berawalan, al-hayyu, maha hidup, al-hayyu, yang hidup juga boleh, al-hayyu, yang maha hidup, al-qayyumu, menguasai, al-qayyumu, menguasai, al-baqi, yang kekal, al-baqi, yang kekal, ad-daimu, ad-daimu juga kekal selama-lamanya gitu. Ad-daimu itu selama-lamanya, maksudnya juga kekal. Al-khaliqu, pencipta, al-khaliqu, pencipta, ar-raziqu, pemberi rizki, ar-raziqu, pemberi rizki, al-alimu, mengetahui, al-qadiru, al-qadiru, berkuasa, al-fa'alu, al-fa'alu, melakukan, maha melakukan, lima yuridu, terhadap yang ia kehendaki, lima yuridu, terhadap yang ia kehendaki, masya'a, apa saja yang, masya'allahu, nggak apa-apa dua, masya'allahu, apa saja yang Allah kehendaki, masya'allahu, apa saja yang Allah kehendaki,
Kana maka terjadi. Wa ma lam yasha dan apa yang tidak dia kehendaki. Wa ma lam yasha dan apa yang dia tidak kehendaki, lam yakun maka tidak akan terjadi. Wala haula dan tidak ada daya. Wala haula dan tidak ada daya. Wala quwata, daya untuk apa nih? Daya untuk beribadah. Wala quwata dan tidak ada upaya. Upaya untuk apa? Meninggalkan maksiat. Wala haula dan tidak ada daya. Wala quwata dan tidak ada upaya. Illa billahi kecuali pertolongan Allah al-aliyyi yang tinggi, luhur, al-azimi yang agung. Al-azimi yang agung. Nah, mausufun bikulli kamalin insyaallah di pertemuan selanjutnya. Jadi kita sudah tahu sebagian daripada sifat-sifat Allah. Bahwasanya apa? Allah itu kita yang pertama harus mengucapkan syahadat dalam sholat kan sudah kita ucapkan. Tapi tahu nggak artinya syahadat itu? Syahadat tauhid itu. Bahwa kita meyakini yang pertama tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Makanya kalau kata Gus Baha itu momen terindah dalam hidup manusia itu adalah momen waktu di mana momen ia menggunakan waktu untuk bersujud kepada Allah. Ketika meletakkan kepala kita ke tanah, itu adalah momen terbaiknya. Karena apa? Dia meyakini bahwa dia benar-benar sujud kepada Allah, kepada zat yang menciptakan dunia ini, kepada Tuhan yang berhak melakukan segala sesuatu. Itulah momen terbaiknya. Makanya jangan sia-siakan. Makanya jangan sepelekan ketika kalian disuruh sholat kok alasan ini, alasan itu. Jangan. Ketika diberikan perintah sholat, langsung sholat. Begitu. Bahkan dulu itu ada cerita, Usbah itu juga pernah cerita juga, bahwa ada seorang hamba Allah. Ya, ini seorang manusia yang ketika di dunia tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kok tidak pernah bermaksiat? Ketika di dunia tidak pernah taat kepada Allah, tidak pernah bersujud kepada Allah. Dia maksiat terus, dia tidak, pokoknya dia ke akhirnya sama Allah itu dihukum apa? Dihukum oleh Allah ketika di akhirat itu masuk neraka. Tapi sebelum masuk neraka itu Allah panggil begini, wahai manusia, satu orang, kenapa kamu ketika di dunia saya perintahkan ini itu tidak menjawab? Dia tidak bisa menjawab apa-apa, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ya udah, saya perintah sekarang kamu larilah ke sana, ke neraka. Langsung dia lari cepet banget. Terus sebelum dia sampai ke neraka dipanggil lagi, manusia, sama Allah, kenapa kamu kok disuruh ke neraka kok cepet banget? Ya Allah, saya itu dulu ketika diperintah sama engkau nggak pernah taat sama sekali. Ketika sekarang di akhirat ini diperintah sama engkau, saya pengen langsung taat aja. Kalau kayak gitu langsung Allah, udah surga gitu. Nah, kita harus meyakini momen terbaik dalam hidup kita adalah apa? Ketika kita bersujud kepada Allah. Allah siapa itu? Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Dahulu Kala, Maha Hidup, Maha Kuasa, Maha segala pencipta, Maha pemberi rizki, yang melakukan sesuatu. Apa yang ia kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki pasti akan terjadi. Misalnya momen corona begini.
Misalnya sama Allah tidak akan diangkat coronanya dari muka bumi. Ya masih aja. Tapi ketika sekali Allah angkat, maka akan hilang corona dari muka bumi ini. Jadi begitu. Dan terakhir di sini wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Walaupun kita sujud sama Allah, tetap jangan sombong. Kan percuma kepala taruh di tanah tapi mulutnya sombong. Diem, kalau kamu sholat itu udah diem-diem. Rahasiakan sujud kamu itu kepada Allah, hanya kamu dan Allah yang tahu. Itu. Jangan malah disombong-sombongkan. Karena yang nganter kita taat kepada Allah itu siapa? Ya Allah sendiri. Ya enggak? Dan yang menjaga kita dari bermaksiat kepada Allah juga Allah sendiri. Ya, makanya ketika di alhamdulillah segala puji bagi Allah, maksudnya apa? Ya ketika kita taat ya Allah yang nunjukin, kita jauhi maksiat juga Allah yang ngasih, begitu, yang ngasih kekuatan begitu. Maka sesungguhnya kita berterima kasih kepada Allah. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa tugasnya adalah menfoto hasil maknaan kitab kalian. Bagi yang bawa kitab, yang tidak bawa kitab silahkan tulis Arabnya dan artinya. Mari kita akhiri dan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.